Permintaan terakhir istri. Episode 26. Ingin menamparkan. Papa Gideon langsung mengajak Mama Rita dan Sarah untuk segera pulang dari rumah Gideon. Lihat Diara. Gideon itu lebih pantas dengan Sarah. Ucap Mama Rita dengan lantang sebelum pergi meninggalkan Diara dan Gideon. Setelah orang tuanya dan Sarah pergi meninggalkan rumahnya, Gideon terus memasang wajah frustasi tapi Diara duduk di sebelahnya sambil memegang tangan Gideon dengan erat. Mas sudahlah, jangan pikiran apa yang diucapkan dengan Mama tadi. Pinta Diara dengan lembut. Gideon terus diam, matanya terus memperhatikan wajah imut Irene yang ada di pangkuannya. Irene sayang, kamu jangan seperti nenek ya kalau sudah besar. Batin Gideon dalam hatinya. Iya sayang, maafkan Mama ya. Gideon menarik Diara ke dalam pelukannya. Kini kedua wanita yang Gideon sayangi sudah berada di pelukannya. Irene terus tertawa, Diara juga terus tersenyum bahagia. Dalam hati Diara, mudah-mudahan keluarga kecilnya akan selalu bahagia selamanya. Sesampainya di rumah, Papa Gideon langsung memarkirkan mobilnya, membuat Mama Rita kesal dan Sarah juga kaget. Papa langsung turun dari mobil dan meninggalkan Mama Rita dan Sarah yang masih di dalam mobil. Kini Sarah dan Mama Rita sama-sama keluar dari dalam mobilnya, mereka langsung masuk ke dalam kamar Sarah. Tante, kata tante istri Mas Gideon sudah meninggal, lalu kata Mas Gideon bilang gadis itu adalah istrinya. Sarah menatap Mama Rita dengan tatapan meminta penjelasan. Mama Rita memegang kedua tangan Sarah agar Sarah tidak sampai kesal pada dirinya. Sarah sayang, gadis itu memang istrinya Gideon. Tapi tante tidak pernah setuju dan tidak pernah sudi mendapatkan menantu miskin seperti dia, jelas Mama Rita dengan nada lembut. Terus tante berniat memisahkan Mas Gideon dengan gadis itu? Tanya Sarah dengan serius. Iya, aku mau mereka pisah dan aku mau kamu yang menjadi menantu tante. Jawab Mama Rita dengan senyum bahagianya. Sarah melepaskan tangannya Rita dari tangannya dengan keras. Kali ini Sarah benar-benar tidak percaya kalau Rita itu sekejam itu, tapi Sarah juga senang karena Sarah juga berharap menjadi istri Gideon. Sarah, please bantu tante ya. Tante benci sekali pada Diara. Rita memohon pada Sarah. Baiklah Tan, tapi kita harus bagaimana? Tanya Sarah penasaran. Papanya Gideon kan akan berangkat lagi ke luar negeri, terus nanti tante pura-pura rumah tante direnovasi jadi tante akan menumpang di rumah Gideon. Jelas Rita dengan ide liciknya. Tapi jika Mas Gideon tidak mengizinkan kita menumpang di sana bagaimana? Tanya Sarah dengan sorot mata bingung. Pasti boleh. Jawab Rita meyakinkan. Sarah mengangguk kepalanya pertanda mengerti. Sore hari kemudian. Sore ini papanya Gideon berangkat ke luar negeri karena harus mengurus perusahaan yang ada di sana. Tadinya papa mau menyuruh Gideon, tapi karena Gideon punya Irene yang masih kecil jadi papanya tidak tega memisahkan Gideon dengan anaknya terlalu lama. Akhirnya papa memilih berangkat ke sana sendiri. Dan itu juga alasan sang Mama Rita mengapa mengajak Sarah, karena papa mau pergi mengurus perusahaan di luar negeri lama dan ceritanya biar ada yang nemenin. Padahal mah itu sebagian ide jahatnya untuk memisahkan Gideon dan Diara. Mama, papa berangkat dulu. Ingat jangan ganggu Gideon dan istrinya. Pamit sang yang dengan tegas memberikan peringatan kepada istrinya. Iya aku tidak akan mengganggu mereka. Jawab Mama Rita dengan rasa kesal di hatinya. Dasar aku tidak peduli apa yang kamu bicarakan, aku hanya ingin menyingkirkan gadis miskin itu dari keluarga kita dan kehidupan Gideon. Batin Mama Rita dalam hatinya. Baiklah, papa berangkat dulu. Papa mencium kening sang istri dan Mama Rita juga mencium punggung tangan suaminya. Sarah juga mencium punggung tangan papanya Gideon. Hati-hati ya Om, kata Sarah sambil menyalami punggung tangan omnya. Papa Gideon berlalu pergi dari hadapan Mama Rita dan Sarah.
Ayo sayang kita makan dulu terus besok kita berkunjung ke rumah Gideon. Kata Mama Rita yang langsung mengandeng tangan Sarah. Iya tante. Jawab Sarah singkat. Kalau aku menjadi menantu Tante Rita pasti aku akan bahagia, perusahaan dia di mana-mana. Mas Gideon juga pengusaha muda yang sukses. Batin Sarah dalam hatinya. Mama Rita memilih Sarah menjadi calon menantu pengganti karena Mama Rita sangat suka pada Sarah, terlebih Sarah juga berpendidikan tinggi jadi pikir Mama Rita Sarah bisa membantu Gideon mengurus perusahaannya. Tidak seperti Diara yang hanya seorang mantan babysitter. Sarah dan Mama Rita makan bersama dengan penuh kenikmatan di ruang makan. Diara terus memperhatikan suami dan anaknya yang sedang tertidur nyenyak. Kalian adalah orang-orang yang aku sayang. Selama kalian ada di sampingku aku pasti akan kuat menghadapi semuanya. Diara terus menatap keduanya dengan tatapan mata berkaca-kaca. Diara tahu pasti mama mertuanya akan berbuat ulah, tapi Diara juga harus memperjuangkan keluarga kecilnya agar tetap utuh dan bahagia. Nyonya Anita bantu aku menghadapi mamanya Mas Gideon, bantu aku melindungi amanah yang kamu berikan padaku. Batin Diara dalam hatinya. Pelan-pelan Gideon mengerjap-ngerjapkan matanya. Sayang kamu kenapa? Tanya Gideon yang melihat mata Diara berkaca-kaca. Mas Gideon, kamu sudah bangun. Aku tidak apa-apa mas. Jawab Diara karena tidak mau membuat Gideon khawatir pada dirinya. Gideon bangun dari tempat tidurnya lalu mendekatkan dirinya tepat di sebelah Diara sedang duduk. Ceritakan padaku. Apa kamu sedih gara-gara mama? Tanya Gideon sambil memegang kedua pipi Diara dengan tangannya. Diara langsung memeluk Gideon kini rasanya sangat nyaman berada di pelukan sang suami. Mas berjanjilah apapun yang terjadi kamu akan terus percaya padaku. Pinta Diara dengan lembut. Diara takut karena ulah sang mama mertuanya nanti, Gideon akan berubah dan tidak percaya pada Diara lagi. Iya mas janji, pasti mama mas akan buat ulah kamu lawan saja. Jawab Gideon. Gideon mencium kening Diara dengan lembut. Pelukan Diara semakin erat pada Gideon. Gideon dan Diara saling tatap menatap mata mereka saling memancarkan ketulusan. Sayang. Panggil Gideon dengan lembut. Mesra-mesraan yuk mumpung Irene lagi bobo. Ajak Gideon dengan manja. Diara tersenyum simpul. Gideon mendekatkan bibirnya ke bibir Diara membuat Diara langsung memejamkan matanya. Cantik sekali istriku. Puji Gideon sambil membelai-belai rambut Diara. Gideon semakin mendekatkan bibirnya hingga menyentuh bibir Diara dengan lembut. Gideon hendak memperdalam kecupannya tapi tiba-tiba Irene menangis. Diara membuka matanya dan melepaskan bibirnya dari bibir Gideon dengan cepat. Sebentar Mas Irene menangis. Ucap Diara yang langsung berbaring di samping Irene untuk menenangkannya. Kap anak mama kenapa menangis? Diara berusaha menenangkan Irene agar berhenti menangis. Gideon berdecak kesal karena mau mesra-mesraan dengan sang istri, si anaknya menangis. Irene kamu menangis di saat yang tidak tepat. Keluh Gideon yang membuat Diara tersenyum. Bisa lain kali itu mas. Sahut Diara sambil senyum-senyum. Gideon juga ikut membaringkan tubuhnya di samping Irene dan kini ada di tengah-tengah Gideon dan Diara. 2 hari telah berlalu pagi ini Diara sedang sibuk memasak untuk mereka sarapan pagi. Sayang kamu masuk apa? Tanya Gideon yang sedang memangku Irene di sofa. Aku masak nasi goreng mas. Sahut Diara dengan suara agak keras. Irene tunggu mama ya nanti di rumah sama mama. Papa mau berangkat kerja. Gideon berbicara pada Irene dengan nada lembut. Papa sayang. Panggil Irene dengan nada terbata-bata. Diara kemarilah. Lihat Irene bisa memanggilku papa sayang. Gideon teriak-teriak karena merasa kegirangan membuat Diara hanya geleng-geleng kepala. Dasar Mas Gideon.
Batin Diara dalam hatinya. Iya mas, aku ke situ. Jawab Diara sambil membawa 2 piring nasi goreng di tangannya. Diara berjalan menuju ke ruang makan lalu menaruh 2 piring nasi goreng yang ada di tangannya, di atas meja makan. Setelah menaruh nasi goreng tersebut Diara berjalan menghampiri Gideon. Mas sarapan dulu. Sini Irene-nya sama aku. Dengan nada lembut Diara berbicara pada sang suami. Diara mengambil Irene dari pangkuan Gideon, kini Gideon dan Diara berjalan menuju ke ruang makan untuk sarapan bersama. Gideon memakan sarapannya dengan lahap, Diara hanya memperhatikan suaminya yang sedang menikmati sarapannya. Pelan-pelan mas makannya. Pinta Diara dengan nada lembut. Ini enak sekali sayang nasi gorengnya. Puji Gideon yang kembali menyuapkan makanan ke dalam mulutnya. Setelah selesai sarapan Gideon berpamitan pada Diara untuk berangkat ke kantor. Istriku aku berangkat dulu ya. Pamit Gideon. Gideon mencium kening Diara dan Diara juga langsung menyalami tangan Gideon lalu menciumnya. Hati-hati ya mas. Kata Diara di sela-sela mencium tangan Gideon. Gideon juga mengecup kedua pipi Irene lalu setelah itu Gideon berlalu dari hadapan istri dan anaknya. Papa sudah berangkat ke kantor, Irene yang anteng ya di rumah sama mama. Kata Diara yang mengusap-usap kepala Irene dengan lembut. Diara menurunkan Irene di lantai. Irene yang sudah bisa berjalan kini dirinya berjalan-jalan kemana saja dirinya mau, tapi Diara terus mengikuti dan menjaga karena takut Irene terjatuh. Sayang ambil ini. Diara memegang boneka di tangannya. Mama. Ucap Irene yang langsung berjalan menuju Diara duduk. Diara tersenyum bahagia melihat Irene begitu girang dan menyebut namanya dengan sebutan mama. Iya nak, ini mama. Jawab Diara yang sudah merentangkan kedua tangannya untuk memeluk Irene. Dan akhirnya Irene berlari ke pelukan Diara untuk mengambil boneka yang ada di tangan Diara. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu dengan keras. Diara mengendong Irene lalu berjalan menuju pintu depan untuk membukakan pintu rumahnya. Siapa sih? Keras banget mengetuk pintunya. Batin Diara dalam hatinya. Iya sebentar. Ucap Diara dari dalam rumahnya. Ceklek. Diara membuka pintu rumahnya. Melihat ternyata mama mertuanya dan Sarah yang datang. Diara hanya bisa pasrah. Untuk apa Hama datang ke sini? Batin Diara dalam hatinya. Apa kamu tidak menyuruh aku masuk, gadis miskin? Tanya mama mertuanya dengan keras. Masuklah ma. Dengan malas Diara menyuruh mama mertuanya masuk ke dalam rumahnya. Ayo Sarah sayang. Ajak sang mama yang langsung menarik tangan Sarah dengan penuh kasih sayang. Diara yang masih berdiri di ambang pintu sambil menggendong Irene. Kini mama mertuanya menyingkirkan tubuh Diara dengan keras. Ais. Diara merasa sangat geram pada mama mertuanya. Diara mengikuti langkah kaki mama mertuanya dan juga Sarah. Mereka yang tamu, tapi mereka yang tidak punya rasa sopan santun. Batin Diara dalam hatinya. Diara. Teriak sang mama mertua, membuat Diara kaget. Apa dia mau membuat telingaku pecah? Gumam Diara. Maaf ma, ini bukan di hutan jadi tidak usah teriak-teriak. Pinta Diara pada mama mertuanya. Hei, kamu berani melawan mertuamu sendiri? Bentak Mana Rita dengan keras. Diara hanya geleng-geleng kepala. Tidak ada yang melawan, jelas-jelas aku mengucapkannya dengan tutur kata yang sopan. Mama saja yang cari masalah. Batin Diara dalam hatinya. Apa Mas Gideon hanya sarapan dengan nasi goreng pakai telur ceplok saja? Cetus Sarah tiba-tiba. Mama Rita melihat ke arah Sarah lalu melihat meja makan yang benar hanya ada 2 piring nasi goreng saja. Setelah makan tadi Diara memang belum membereskan bekas makan dirinya dan suaminya. Diara juga tadi malah asik bermain dengan Irene. Dasar orang miskin,
Berani sekali kamu hanya memberikan makan nasi goreng pada anakku. Lagi-lagi Mama Rita berteriak pada Diara. Apa kalian kesini hanya untuk mencari masalah? Kalau memang iya, sebaiknya kalian pulang saja. Diara mengusir mama mertuanya dan juga Sarah dengan halus. Bukan karena Diara ingin bersikap tidak sopan pada mama mertuanya, tapi Diara tahu mama mertuanya itu memang sengaja mencari-cari kesalahan Diara. Dasar menantu kurang ajar. Berani sekali kamu mengusirku dan kamu harus tahu aku dan Sarah datang ke sini itu untuk tinggal di sini. Jelas sang mama mertua dengan tegas membuat Diara meliriknya dengan kesal. Baiklah, terserah mama saja. Diara pasrah karena enggan menjawab lagi atau mama mertuanya akan terus mencari masalah pada dirinya. Tiba-tiba Sarah berjalan menuju menghampiri Diara. Diara hanya diam saja di tempat. Mau apa dia? Batin Diara dalam hatinya. Berikan Irene padaku. Pinta Sarah dengan keras, membuat Diara menatapnya dengan tatapan kesal. Jangan sentuh anakku. Bentak Diara yang tidak mau memberikan Irene pada Sarah. Hah? Kamu bilang dia anakmu? Hei, sadarlah dia itu anaknya Mas Gideon dan istri pertama, jadi dia bukan anakmu. Jawab Sarah dengan sorot mata kesal. Sungguh Diara ingin menamparkan pipi mulus Sarah, tapi Diara urungkan niatnya karena tidak mau mengotori tangannya. Sudahlah, kamu tidak tahu apa-apa tentang aku dan Mas Gideon, jadi jangan banyak bicara. Sentak Diara dengan tegas. Betapa geram Sarah saat ini. Dalam hati Sarah, dasar gadis miskin tidak tahu diri. Kamu tidak tahu kalau mama mertuamu lebih suka aku menjadi menantunya. Diara, jaga mulutmu. Bentak Mama Rita dengan keras. Ma, dengerin Diara baik-baik ya. Diara memang gadis miskin, tapi perlu mama tahu anak mama itu sangat mencintaiku dan mama tega-teganya membawa hama ke dalam rumah tanggaku. Diara geleng-geleng kepala karena tidak percaya pada kelakuan mama mertuanya. Diara! Sentak mama mertuanya dengan lantang, membuat Irene kaget dan menangis dengan kencang karena ketakutan. Diara berlalu pergi dari hadapan mama mertuanya dan Sarah. Diara langsung membawa Irene masuk ke dalam kamar. Irene sayang, sudah jangan menangis nak, ada mama. Diara terus menenangkan Irene yang terus menangis. Siapa yang tidak kesal pagi-pagi sedang asik bermain dengan sang anak, tiba-tiba dua monster jahat datang ke rumahnya. Diara! Teriak mama mertuanya dari luar kamar. Ada apa lagi? Pikir Diara. Bersambung.